Yo, what's up guys, welcome back to my channel Junior 009. Dan seperti halnya sebiasanya ya, sekarang kan udah awal bulan nih. Berarti kita masuk ke sesi yang sangat ditunggu-tunggu, apalagi kalau bukan searching alias sesi racing. Dan searching kali ini gue bakal ngobrol lagi ya. Kayak searching episode sebelumnya, itu gue ngobrol sama pembalap internal SR, si Anggit. Kalau kalian belum nonton, tonton nih videonya di atas. Di atas ya. Dan sekarang gue bakal ngobrol sama dia. Kira-kira dia siapa? After bumper bakal gue kenalin dia itu siapa. Nah, buat kalian yang belum kenal dia itu siapa, dia adalah Tulus Prasetyo. Ya kalian sebenarnya udah sering ngeliat muka dia di beberapa video gua. Salah satunya waktu gua ngebahas voltmeter. Ya, salah satunya itu. Dan dia juga ada di salah satu seri YouTube gua yaitu Motor Proper. Jadi kalau kalian yang mau nonton Motor Proper, kalian tonton di sini. Nanti di minggu depan atau 2 minggu lagi gua bakal ngupload Motor Proper yang episode terbaru karena gua baru bisa bikin video lagi sama dia. Saking lamanya ya bro. Lu sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, kenapa gue mau ngajak ngobrol Tulus ini? Dia sebenarnya nggak punya background balap, dia juga nggak punya background yang apa sih terlalu ekstrim di sirkuit juga lah. Cuman gue senang ngebahas tentang dia, gue mau ngajak ngobrol dia karena dia ini adalah builder motor yang menurut gue salah satunya adalah builder motor yang paling niat. Bener nggak? Aduh, gue juga bingung gimana itu. Ya gimana nggak gini deh, kita tarik mundur dulu deh ke beberapa tahun belakangan gitu. Lu pertama kali megang MX itu tahun berapa? Kalau pertama kali megang MX itu tahun 2008. Pertama kali megang MX lu yang ini? Iya. Tahun 2008. 2008 itu kondisi masih standar dan mesin ya wassalam lah. Biasa aja gitu. Biasa aja dan oli ngeleber karena kan Oke. motor bekas ya. Oh, lu belinya second. Second, gua bukan baru gitu. Nah, terus kita juga di masa yang sama. Itu waktu itu lu masih udah temenan sama Yudis kan? Sebenarnya gua teman sama Susi sudah lama sih. Iya kan, dari zaman lu masih pada pakai Vega. Iya, dia Vega, gua MX. Nah, oke, ini part yang cukup menarik nih karena kalau kita narik garis sejarahnya Yudis itu dulu dia pernah pakai Vega, upgrade ke Fiction, upgrade ke CBR. Nah, Tulus adalah salah satu orang yang istiqomah. Iya kan? Dari zaman Yudis pakai Vega, lu pakai MX. Sebenarnya bukan MX dulu sih. Gua waktu itu Mio. Bukan Mio deh. Honda Astrea Grand Prima. Oke, lu pernah pakai Astrea. Astrea Grand Prima yang dulu ori, terus gua obrak abrik lah kalau kata istilahnya. Apa aja tuh yang lu oprek waktu itu di Astrea? Ganti body. Oh, ganti Pakai body. legenda. Oke. Iya. Cuma ya namanya asal-asalan kan ya. Iya. Dan itu motor jujur aja nggak ada surat. Ya, iseng-iseng lah. Iseng-iseng lah gitu kan. Akhirnya orang tua beli motor. Pada saat itu harga motor 11 juta. Matic. Kalian tau lah motor Yamaha terkesannya Matic ya. Dia pelopornya kalau gue bilang. Ya, si Mio ini ya. Si Mio ini. Bahkan sebelumnya sebenarnya udah ada Nuvojet. Ya, Nuvojet. Karena akhirnya mungkin Nuvojet kurang laku, barulah dia main ke Mio. Nah, Mio ini kebetulan gue tahun 2006. Harga motor pada saat itu 11.500.000. Orang tua gue beli gitu. Memang tuh motor jangan dipakai. Akhirnya gue pakai jarang-jarang juga kan. Pakai itu nggak lama orang tua bawa Jupiter MX second. Nah, namanya second ya gue sendiri pun nggak berharap banyak karena kan soalnya kondisinya ya udah bareng gitu kan, ya udah gue pakai lah gitu. Cuman jarang-jarang gue pakai juga. Terus pakai juga Supra Exhaust 25 gitu. Tapi sebelum MX itu sebenarnya kalau itu. Nah, Supra itu dibawa lagi sama orang tua kantor, akhirnya gue pakai MX. MX itu gue pakai sampai gue zaman kuliah 2018. Ya sampai sekarang juga masih dipakai. Masih ada. Sampai sekarang juga masih dipakai. Cuma kondisinya jujur aja lagi mati suri. Ya, karena sempat jebol kemarin. Nah, sekarang balik lagi nih. Waktu itu zaman Yudis make Vega, itu kan MX lu masih standar lah ya istilahnya. Standar banget kok. Standar ting-ting. Standar ting-ting gak ada apa-apain. Nah, di situ istilahnya lu ngerasain experience dari si motor standar itu. Dan lu ngebangun motor itu mulai dari motor itu -2 lah ya. Gak dari 0 dong. Gak dari 0. Karena gak dari motor baru. Gak dari baru. Lu dari second. Parah.
motor kondisi mesinnya juga kurang fit, bodi segala macam kurang fit juga. Akhirnya lu mulai ngebangun tuh di situ. Mulai bangun, kalau nggak salah seingetku gue mulai ngebangun itu pada tahun 2013 deh. Oke, 2013. 2013 itu karena lulus SMK, gue udah ada uang simpenan lah gitu kan, uang simpenan gue kumpulin dari SMA kelas 1 2010-an gue rapihin lah itu, ibarat simpenin duit buat ngerapiin nanti next gitu kan. Yaudah dari 2013 itu gue ngerapiin aja, siapin part yang gue butuhin karena berhubung itu mesin bocor, crankcase ya, terutama crankcase. Ya namanya crankcase, oli netes terus kan ya. Ya malah ngabisin oli kan. Ngabisin oli malah, masa sih tiap hari gue kudu ngelapin lantai, nambahin oli. nambahin oli, ya kan nggak lucu bro gitu. Buang-buang duitnya nggak pada tempatnya. Nggak pada gitu. tempatnya, mendingan gue maksudnya gue kumpulin duit, ya udah gue rapinya sekaligus gue penyegaran mesin gitu. Okay. Dan jujur itu penyegaran mesin itu langsung gue upgrade ke 150 cc. Oke, jadi lu istilahnya dari tahun 2006 sampai 2013-an. Dari 2008 sampai ke 2013-an tuh lu maksain dengan kondisi standar lah. Standar. Lu Lu pakai untuk sekolah dan kemana-mana itu ya kondisinya begitulah. Ya, tapi masih bisa ngegelinding lah kalau kata orang. Ya. Gitu. Jadi lu udah puas lah main di kondisi standar. Standar. Itu kira-kira dari 2008 sampai 2013 tuh 4-5 tahunan lah ya. Kurang lebih segitulah. Ya, 4-5 tahunan tulus pakai motor standar. Sampai pada akhirnya waktu itu juga Yudis naik cc ya, dia jadi 150 udah jadi fiction kan? Ganti dia jadi fiction. Ya, jadi mereka berdua itu kan temen dari kecil ya, dari SMP. Dari SMP. Tapi ketemunya pas kelas 3. Ya, dia temen dari SMP. Terus mereka punya motor bebek bareng. Mereka ngejalanin hidup bareng sampai ada pada akhirnya si Yudis ini naik cc yang tadinya Vega terus pindah ke fiction. Yang notabene-nya dari 110 ke 150. Intinya dari motor bebek ke sport lah. Dari motor bebek ke motor batangan. Bapak satu ini tidak memilih jalur yang sama kayak Yudis gitu. Masih tetap bertahan. Padahal dia bisa gitu. Misalnya MX nih udah bosen gitu, 5 tahun pakai MX dong. Harusnya dia bisa ganti untuk pakai motor yang lebih gede cc-nya. Lebih gede cc-nya atau lebih grass lah. Lebih grass kondisinya. Grass lah. Tapi dia lebih memilih untuk kayaknya gue masih bisa memaksimalkan potensi motor yang gue punya. Jadi waktu saat itu lu ngupgrade mesin sekalian sama nge-refresh engine lu juga. Iya. Jujur aja itu gue ganti kopling yang terbaru. Karena dulu MX itu penyakitnya di kopling. Ada bawaan penyakit bawaan ya. Gue beli part itu baru, terus gue ganti bearingnya semuanya full semuanya gue ganti. Karena bloknya juga ya udah umur lah ya gitu kan. Akhirnya gue peremajaan lah. Memang kan gue karena kan dulu itu sering nyari info ya, MX bisa ngapain sih gitu kan. Ada yang lu ngulik lah nih ya. Ngulik lah, salah satu forum yang dulu tuh rame itu forum Kaskus gitu lah. Itu bahas lah tuh serba-serbi Jupiter MX. Gitu. Itu forumnya ada memang. Itu bahas untuk yang bisa PNP, ya sebenarnya nggak PNP banget ya, tetap ada penyesuaian, kustomisasi, cuma nggak sampai ngerusak bawaannya gitu. Makanya kan bisa lah gue coba, tapi dengan keterbatasan waktu itu knalpot belum ganti, masih pakai standar, cuma pipanya gue gedein gitu, karena mikirnya gue standar lah gitu. Zaman knalpot racing tuh masih agak-agak ngeri gue, mahal juga ya waktu itu lah ya. Pada saat itu memang untuk anak-anak kuliahan atau anak-anak lulus SMA itu ya mahal. Zaman waktu itu kan knalpot tuh baru ada satu merek luar. Iya, merek luar. Antara Yosi, Akra. Ya, salah satu itu. Leo tapi sebenarnya nggak cuma merek luar. Ya merek dalam negeri ya. R9 itu mahal coy. Ada. Mahal tapi memang. R9 dulu sejutaan lebih itu dan itu mahal. Nah, itu mahal loh. 1,5. Zaman itu 2013 ya. Itu mahal. Iya. R9 terus ada apa lagi sih? Mengingat kurs dolar ya, kita bicara kurs dolar pada saat itu udah tinggi gitu. Dan uang jajan kita juga waktu itu belum banyak. Belum banyak. Nggak sebanyak uang jajan anak sekarang gitu. Sekarang yang ibaratnya tinggal
Iya. Jetek 25 ya. Aduh. Brembo gitu. Aduh. Kita mah miris-miris, uang jajan sampai seharian kagak jajan pernah gua. Udah aja. Oke, balik lagi. Jadi waktu zaman 2013 itu lu ngupgrade mesin si MX lu ke 150 cc. 150 cc. Waktu itu berarti ada banyak dong penyesuaiannya ya. Paling penyesuaian di blok aja sih. Bloknya digeser digedein. Crankcase nggak digedein. Oh, crankcase nggak digedein. Crankcase nggak digedein. Sebenarnya kenapa gue berani ke 150 cc? Karena ini masih satu saudaranya sama si MX. Sama MX sama apa? Sama Fiction. Oh. Itu masih satu saudara. Mungkin pada saat pertama kali keluar tuh mesin 4LC ya. Kalau dulu itu sebutnya 4LC biasa silinder. Itu MX duluan memang. MX duluan. Oh, jadi gini, basic mesinnya MX sama Fiction tuh mirip? Untuk tengah ke atasnya sama. Oh, tengah ke atasnya sama? Tengah ke atasnya sama. Berat. Cuma beda di mesin bawahnya aja. Ya, kalau di crankcase sama rasio lah ya. Rasio. Kalau misalnya MX yang 4 speed ya, karena kan gue punya 4 speed. Itu 4 speed. Apa namanya? OJMX ya? Ya, All Jupiter MX. Kalau itu kan dia 4 speed. Nah, sedangkan si Fiction 5. Fiction tuh 5 gitu kan. Nggak lama Fiction pun keluar kan R15 ya kan? R15 V2. Kenapa di sini masuknya V2? Karena di luar negeri itu udah duluan. Ya, V1-nya di luar negeri. Bahkan ada R125. Ya, R125 itu spek Eropa. Barang gelap. Ya. Itu barang gelap. Ada sih di Indo. Di Indo ada, cuma masuknya ke importer umum. Ya, karena itu spek Eropa. Bener gitu. Nah, berawal dari forum-forum itulah gue cari informasi, katanya bisa buat pakai ini. Cuma dengan catatan dibubut dulu bagian ininya gitu. Jadi ya tetaplah penyesuaian lah. Kenapa? Nggak mungkin dong barang yang walaupun satu saudara kita harus cek dulu barangnya sama gak dengan yang punya kita. Tetap ada penyesuaian juga. Oke. Gitu. Oke. Jadi lu udah naik cc nih ya di 2013 dari 135 ke 150. Nah, dari penaikan cc itu yang lu rasain tuh apa sih? Yang pasti sih tenaganya lebih melimpah. Lebih melimpah dari standar. Ya walaupun cuma 15 cc. Menurut gua ya, menurut gua 15 cc. Tapi lumayan untuk stop and go tuh berasa lebih des. Kita baru buka gas kita dah. Ya, ditambah lagi ya namanya bobot bebek lah ya. Iya, bobot bebek enteng banget. Enteng gitu. Dinaikin cc sedikit juga sangat berasa banget gitu ya. Pasti. Oke. Kalau orang kan oversize bilangnya oversize gocap, ya, capek. Kalau yang berarti oversize 300. Iya, OS soalnya naiknya 15 cc kan. Iya. Karena dari piston diameternya 54 mm naiknya ke 57. Iya, naik 3 mili. Gitu. Oke, gila. Nah, balik lagi ke sejarah lu dan Yudis nih, karena paling enak compare sama dia kan. Lu pakai MX 150 jatuhnya ya? Ya let's say lah ya, MX siluman nih. Karena zaman 2013 dia udah punya MX siluman ya. MX 150 di compare sama Fiction 150. Waktu itu lu masih sering riding bareng kan? Enggak terlalu sering sih, tapi ya masih suka main lah. Ya, masih suka main. Ya, dulu tuh nggak ada istilah namanya San Mori ya. Namanya riding aja riding aja gitu, riding biasa gitu, main kita kemana bareng-bareng, riding bareng lah kalau orang bilang gitu. Mana lah. Nah, gitu. yang mau gue tanyain tuh gini, lu kan yang basicnya bebek lawan si batangan gitu, tetap nempel tuh? Nempel terus. Nempel terus. Ya oke, mungkin kita bisa ada faktor lain ya, Yudis bobotnya segede itu, motornya juga cukup berat, tapi kan sama-sama pego gitu maksudnya. Gini loh, tenaga mesin itu kan pertama dilihat dari bobot kendaraan, kedua bobot rider. Ya kan? Karena gini deh, bandingkan dengan orang yang bawa barang enteng dengan orang yang bawa barang banyak. Kalau disuruh lari cepetan yang mana? Yang enteng dong. Ya, iya itu. Jadi sebenarnya nih tujuan lu buat upgrade motor itu lebih ke buat nyesuaiin sama teman-teman lu atau emang passion lu? Salah satunya itu. Oke. Salah satunya ada yang buat untuk nyesuaiin. Kalau kata orang biar gak ketinggalan. Biar gak ketinggalan. Tapi itu tetap passion lu banget. Tetap passion gua, karena gue jujur aja penasaran sih kenapa sih orang bisa buat up di motor-motor yang kayak motor lain. Gue mau nyobain di MX, bisa nggak gitu di MX? Oke. Oke, sebelum kita melanjutkan sejarah lu, gue mau nanya dulu.
Sebenarnya ada niatan lu untuk ngulik motor lebih dalam tuh udah dari kapan sih? Kalau ngulik motor lebih dalam sih sebenarnya karena dulu sering main di bengkel aja sih kalau gua. Oh, jadi ini zaman MX nih, udah megang MX? Enggak, sebelumnya. Oh, sebelum main MX? Sebelum main MX, gua emang main di bengkel. Oh, sering main di bengkel. Kebetulan bengkelnya dulu di depan rumah, rumah depan gang. Cuma sekarang udah nggak ada. Maksudnya udah posnya udah pindah tempat lah gitu kan. Jadi ya udahlah, udah nggak ada tempat wadah buat nanya-nanya lagi kan gitu. Dan jadinya ya gua nanya-nanya ke forum lah biasa tuh. Keluh kesahnya gini-gini gimana sih gitu. Apalagi terutama gua masuk forumnya forum khusus serba-serbi Jupiter MX. Jadi karena motor fokus, lu itu Jupiter MX kan. Oke, oh jadi pertama-tama lu tuh sering main ke bengkel. Iya. Sering ngelihat motor-motor yang aneh apa segala macam. Ya, pokoknya motor yang ibaratnya zaman dulu knalpot sebelum Humber tuh ada sebenarnya. Sebelum Humber tuh apa Matic Humber tuh ada gitu. Oke, makanya kalau denger Matic Humber, elah. Itu udah dari zaman dulu banget lah ya. Dari zaman dulu banget, cuma bukan di Matic, di motor bebek ada gitu. Oh gitu. Oh jadi lu tuh sebenarnya emang dari dulu sering istilahnya apa ya, main ke bengkel, ngelihat mesin. Ngelihat mesin bongkar, kadang bantuin temen gua yang di bengkel mekanik itu, juga. Mekanik bantuin bongkar, nanya-nanya ya, namanya dulu bocah kan ya. Ini apa sih ya kan? Fungsinya apa sih ya kan gitu. Penasaran gitu. Berarti berawal dari rasa penasaran lo, di bengkel itu lu dapat ilmu, akhirnya lu punya motor sendiri, ya lu aplikasiin, gue bongkar sendiri. Ya walaupun memang ada masalah lah, biasalah namanya DIY. Kalau nggak ada masalah itu aneh ya, gitu. Iya. Iya. Oke, jadi berawal dari rasa penasaran lu nih, lu jadi akhirnya nyari tambahan ilmu lagi, mulai dari bengkel sampai ke forum. Menarik. Oke, sekarang kita lanjut ke sejarah lu nih. Tadi udah nyampe 150 cc. Gue denger abis itu naik cc lagi. Nggak puas di 150 katanya. Dijadinya naik emang. Naik cc. Nah, itu di tahun berapa? Naik cc itu kurang lebih 2018 kurang lebih. Oke, dari 17-18 perpindahan 17-18. Berarti dari 2013 sampai sorry nih, 2017 deh. Oke, dari 2013 sampai 2017. Oke, ini menarik nih ya. Ini menurut gue menarik karena gini. Dia pakai motor standar di cc 135 itu sekitar range 4 tahun sampai 5 tahunan. Dan dia pakai motor 150 di range tahun yang sama juga, 4 sampai 5 tahunan juga kan? 3 sampai 4 tahun. Ya, 3 sampai 4 tahun. That means lu tuh bener-bener ngerasain motor lu dulu kan, nggak langsung asal upgrade. Iya, karena gue pengen ngerasain gini loh, motor standar tuh karakternya kayak gimana sih, ya kan? Terus setelah bore up, karakternya kayak gimana? Ya, walaupun bore up cuma 15 cc ya kan? Yeah. Nah, setelah itu naik lagi kan, bore up ke 100, kurang lebih 177 cc. 177. 177. Villa kayak gimana gitu kan. Terus naik lagi ke 180, kalau nggak salah 170 ke 180 itu cuma jeda 6 bulan. Gitu. Karena menurut lu kurang tuh 177 tuh. Bukan kurang, ada part yang kurang mendukung gitu. Lebih jadi, mendukung di yang 180. Nah, dari 180 2018 sampai 2019 atau 2020 gue lupa. 19 pertengahan itu gua naik lagi, kalau dihitung kalkulasi kurang lebih 200-an. 210. Enggak, 200. Kalau hitung kalkulasinya 200. Oke, nih kita bahas sedikit-sedikit lah. Tadi gue udah ngomong kalau dia ngerasain motor standar selama 4 sampai 5 tahun, terus ngerasain motor upgrade alias bore up itu selama kurang lebih 3 sampai 4 tahun. Baru dia berani ngupgrade lagi ke yang lebih ekstrim. Itu di angka tadi 177, naik lagi ke 180, terus di finalnya dia make sampai ke angka 200-an lah. Angka pastinya ya kita nggak bisa sebutin lah ya. Itu udah rahasia pabrik lebih mendekati ke angkanya 200. Ya, itu rahasia pabrik gitu. Cuman di angka 200-an. Nah, sebenarnya yang mau gua tanya lagi gini. Di saat lu upgrade ke 150 itu kan ada jeda yang cukup panjang ya, 3 sampai 4 tahun. 3 sampai 4 tahun. Nah, di upgrade lu itu ada masalah nggak sih di motor lu? Pasti.
Pasti ada masalah. Kenapa pada saat itu gue naik ke 150 cc itu gue cuma hanya naikin blok aja, kapasitas cc, tapi gue tidak mengikuti pilatif perangkat yang spare part yang mendukung. Contohnya kayak kalau udah namanya naik cc, otomatis kan proses in dan out, ya kan, proses masuknya bensin sama keluarnya tenaga pengapian ya, maksudnya pokoknya apalah gitu kan, itu kan nggak diikutin. Nah itu gue ngerasa situ masih ada yang kurang, masih ada yang miss di sektor itu. Itu kayaknya kan ini motor masih bisa mau teriak tapi kok ketahan gitu. Akhirnya 2000 berapa gitu, 2014 gue bawalah ke bengkel yang kebetulan satu komunitas gue. Itu dari forum juga sebenarnya. Dari forum itu, dan kebetulan di forum itu ya ada komunitasnya dan ada bengkelnya yang biasa teman-teman komunitas gue megang. Gue masukin ke situ. Gue bilang sama yang punya bengkel, porting ya gitu. Oh yaudah, emang kenapa? Biasalah tenaga nggak keluar. Yaudah, porting lah, porting, karbu, terus spare klep ganti gitu kan. Itu masih dengan budget mahasiswa lah ya pada saat itu kan. Tapi bisa gitu, bisa keluar, dan gue jujur ngerasain puncak-puncaknya tenaga keluar pada saat itu. Di CC 150 tapi 150 sudah cc tapi penyesuaian. Udah penyesuaian gitu. Itu gue udah ngerasa tenaga benar-benar keluar, stop and go-nya nggak telat lah kalau menurut gue gitu. Untuk mencapai top speed tinggi pun untuk 150 cc ya cincai gitu kan. Maksud kalau kata orang lah ya cincai, cuma ya yang gue rasa sih seperti itu gitu. Berarti dari jangka waktu 3-4 tahun tuh bener-bener lu pembelajaran kalau lu mau upgrade mesin, apa aja step-step yang harus lu lakuin ya? Dari situ pasti ibaratnya ya lu harus bertahap lah, nggak bisa tiba-tiba lu langsung dikasih tenaga segede badak jebret, tapi lu nggak bisa ngendali motor. Ya buat apa gitu. Karena lu dikasih motor bagus, terus motor tenaga udah oke, tapi lu nggak bisa ngendalin ya percuma gitu. Makanya situlah kita bertahap dulu nih, dari sekian. Oh udah bisa ngendaliin, di mana nih yang minusnya? Ya udah kita perbaikin gitu. Dari situlah ntar ya memang nggak ada yang namanya kesempurnaan ya, tapi kan kita memperbaiki yang kurangnya di mana gitu pastinya. Nggak mungkin semutan-mutan langsung enak nih ini enggak gitu. Pasti ada prosesnya. Oke, jadi ini adalah nilai hikmah yang bisa kita ambil ya bagi kalian nih. Kalau misalnya kalian sebagai builder motor juga, kalian yang suka hobinya bangun motor, ngoprek mesin terutama ya, itu menurut gua juga sih, namanya ngebangun mesin itu nggak bisa semerta-merta sebulan 2 bulan jadi. Bener nggak sih? Betul. Namanya mulai dari kita nyiapin spare part, terus pemasangan. Pokoknya dari awal informasi barang, terus spare part kita beli di mana, proses pemasangan. Nggak mungkin dong kalian masang kayak gitu. Hari itu bongkar, hari itu mesin naik. Ya, itu susah lah. Bukan susah, cuma nyiksa mekanik. Ya. Terus ditambah lagi part yang paling panjang itu adalah dari segi nyari settingan lah istilahnya itu ya. Itu yang paling lama untuk mencari settingan terbaik loh. Ya, settingan itu bisa berbagai macam ya, nggak cuma settingan karbu loh, kayak lu ukuran klep lu harusnya berapa, terus derajat klepnya berapa, bukan tutupnya, terus timingnya, nyari kompresinya berapa. Jadi nggak semerta-merta lu beli part ini dengan spesifikasi sekian dipasang di motor lu terus enak, itu kayaknya agak susah. Nggak bisa. Ya kan tiap motor punya karakter masing-masing. Dan lu sudah mempelajari itu dari ya kurang lebih waktunya itu 3-4 tahun. Ya, kurang lebih lah segitulah. Itu bukan waktu yang lama loh bro. Kalau 3-4 tahun tuh gue bisa lulus Smakbo tuh. Ya nggak? Jadi istilahnya gue sekolah lulus sama dia belajar motor lulus tuh sama lamanya. Gue dapat gelar, dia enggak, tapi dia dapat knowledge yang luar biasa. Ya nggak sih? Gokil. Oke, sekarang kita lanjut lagi deh. Tadi kita udah ngebahas sampai yang 150 cc, akhirnya naik ke 177. Kalau di 177 itu kayaknya lu udah nggak terlalu banyak yang lu oprek lah ya, karena lu udah tahu juga gitu. Iya. Yang harus lu ganti apa, yang harus lu sesuaikan apa, itu menurut pengalaman dari yang sebelumnya kan? Iya pastinya gitu. Karena kan kita kan ningkatin lagi, ningkatin tenaga. Sebenarnya ada motivasi sih. Iya. Motivasinya apa? Gua nggak mau ketinggalan. Iya. Tuh males banget nih begini.
Susah banget otaknya males. Gue nggak mau ketinggalan. Dalam otaknya teh nggak mau ketinggalan motor orang sih, males gitu. Oke, itu di 177 naik ke 180 juga nggak terlalu banyak lah ubahannya ya. Nggak terlalu banyak kok. Terus naik terakhir ke angka 200-an. Ya, terakhir itu 200. Kayak di angka 200-an tuh juga sebenarnya nggak terlalu banyak nggak sih yang lu ganti atau banyak? Banyak sih. Oh dia udah Tuh, final ya, banyak gitu yang diganti ya? Kalau di gua istilahnya ada stack-stacknya. Stack 1, stack 2, stack 3. Nah, gua dari posisi stack 3. Oke, bisa dijelasin nggak stack 1 tuh gimana misalnya? Kalau stack 1 gini, kita pakai barang yang artinya gampang dicari, gampang dipasang, dan nggak banyak ubahan. PNB lah ya? Sip, bukan paksa and paksa. Nah, tapi bukan. plug and play. Nah, kalau sekarang kan orang bilang PNP, tapi PNP dalam tanda kutip paksa and paksa. Jadi walaupun nggak pas, paksa Paksa gue terus. anjing. Yang penting konsumen senang. Yang penting bagus sih. Iya. Yang penting head on. Head on. Oke, itu stage 1 tuh yang PNP. Terus untuk stage 2-nya lu apa? Stage 2-nya itu lebih masuknya ke board up. Oh, board up itu udah masuk stage 2. Tapi nggak terlalu ekstrim. Nggak terlalu ekstrim. Oke, berarti yang pego lu itu stage 2 lah ya? Oke. Itu stage 2. Nah, terakhir di 200 ini lu masuk stage 3 itu artinya? Stage 3 itu artinya kita udah main mesin bawah. Oke, jadi lu udah mulai main di stroke. Stroke, rasio juga. Rasio juga main. Bearing juga udah main. Bearing itu yang artinya pakai bearing yang lebih advance. Lebih enteng. Enggak enteng, tapi Apa sih? dicari durability yang lebih kuat. Durability yang lebih kuat. Oke. Ya, jadi kalau kita tarik mundur ke belakang itu lu bener-bener memulai prosesnya itu dari minus naik ke 0, naik ke stage 1, stage 2, stage 3. Mungkin stage 1-nya nggak gua sebutkan, Iya tapi sih, ya. langsung gua ke Naik ke stage 2. Ke stage 2. Tapi sebenarnya sebelum gua ke stage 2 itu gua udah ngelakuin di stage 1. Stage 1 udah gua lakuin gitu. Jadi nggak sebenarnya langsung drop Next stage enggak gitu ya. Oke. Enggak. Wah, ini inspiratif banget ya. Maksudnya gua juga pengen ngajarin ke kalian nih para anak-anak baru yang naik main motor gitu ya. Yang senang modifikasi. Gua nggak nyebut kalian anak baru deh, maksudnya gimana ya? Untuk teman-teman yang Ya. senang modifikasi kendaraan pribadi kalian lah Ya, gitu ya kan. untuk ya teman-teman semua, untuk semua viewers gue, ini salah satu inspirasi ya buat kalian. Maksudnya gini, kalau kalian ngebangun motor, kalian modifikasi, itu jangan malu-malu untuk memulai dari nol lah. Mulailah sedikit-sedikit, kalian pahami prosesnya, kalian pahami cara pengerjaannya, kalian pahami fungsinya, dan kalian cari tahu deh titik lemahnya tuh di mana supaya kalian bisa menyempurnakan. Sama satu lagi, Apa? cari informasi yang lebih spesifik. Artinya kalian tanya pengalaman teman-teman kalian dulu. Jadi lebih banyak sharing. Iya, lebih banyak sharing. Oke. Pastinya. Karena kan kalian kan mau aplikasi gini, ya kan? Tanya dulu dong ke teman. Kira-kira buat itu sih beli barang ini, Oke. ya kan? Pasti ada pro kontranya lah kita beli barang gitu kan. Entah itu dari harga, entah itu dari kualitas, pasti banyak kok. Mungkin kenapa disarankan untuk sharing karena mungkin teman-teman Ada yang lebih ada yang dulu. punya teman lagi yang punya pengalaman banyak Oke. gitu. Disitulah kita bisa nentuin pilihan-pilihan. Karena makin kesini tuh makin banyak part-part. Nggak kayak zaman dulu. Zaman dulu kita bener-bener part itu dan harus Susah. dipaksakan lah istilahnya ya. Kanibal sana sini lah gitu. Gitu. Nah, kisahnya Tulus nih bisa kalian aplikasiin di kehidupan kalian ya. Intinya gini sih yang pengen gua kasih tahu ke kalian itu. Kalau untuk mencapai suatu kesuksesan tuh nggak bisa instan. Kalau kalian pengen ngelihat motor kalian tuh hedon, motor kalian kenceng, itu nggak bisa instan. Itu butuh proses semuanya. Dia aja butuh proses dari tahun 2008 sampai 2019. Motornya baru bisa sekencang itu. Dengan catatan, itu motornya durability-nya bagus ya. Kalau kalian pengen motor yang kencang cuma dalam waktu sebulan 2 bulan, hancur lagi. ya kita nggak ada yang bisa jamin gitu loh. Itu motor bakal awet, itu motor bakal nggak ada trouble. Bahkan montir yang udah jago pun nggak akan bilang ini awet, nggak akan. Gimana kembali lagi ke kalian, perawatannya kayak gimana Gitu. Dan oke, pasti ada sih mekanik yang bilang gue punya paketan buat motor lu, gue punya paketan buat motor lu. Coba lu cari tahu deh, lu tanya mekanika. Mereka nyetingnya, mereka risetnya berapa puluh tahun. Bukan berapa tahun, tapi berapa banyak user yang mereka setting. Tuh. Jadi
ya kalau kalian bilang ya gue di bengkel ini bikin cuma 2 bulan kenceng, ya mereka risetnya itu bertahun-tahun. Bahkan mereka nggak cuma 1-2 user, tapi udah puluhan ratusan user mungkin. Mereka mungkin udah ratusan motor yang hancur di tangan mereka sampai dia mendapatkan formula yang paling enak. Kan pas lah buat dia. Karena tiap motor tuh punya formulanya masing-masing lah gitu, kayak motor matic, motor bebek, motor sport itu nggak bisa dipukul rata. Gitu. Bisa. Jadi ya menurut gue yang agak dilupakan oleh anak-anak zaman sekarang adalah proses gitu. Jadi kalian tuh cuman pengen kayak gue upgrade beres kenceng. Gue upgrade beres kenceng. Taunya kenceng dan kenceng. Nah, kenceng jebol bingung, kenceng jebol bingung. Biasanya gitu. Yang gue tahu ya anak-anak zaman sekarang gitu. Demen kenceng nanti jebol balik lagi ke mekaniknya yang pusing. Kenapa nggak kalian coba caranya tulus gitu? Kalian harus ngerti juga yang dimiliki motor kalian tuh apa, potensinya seperti apa. Jadi kalian bisa ngertiin motor kalian dan kalian bisa menyayangi motor kalian gitu kan, istilahnya gitu. Itu yang pengen gue ajarin ke kalian dari kisahnya si Tulus ini. Terus ada satu cerita lagi nih yang gue pengen angkat dari Lulus. Lu pernah ke Jogja kan? Bawa si MX siluman lu itu. Itu cc udah berapa? 177. Itu katanya baru beres jadi itu mesin ya? Baru banget beres jadi dan langsung gua bawa ke Jogja. Aman tuh nyampe Jogja? Sebenarnya dibilang aman enggak. Terus? Gua seingat gua itu pas di salah satu kota ke Basen. Basen itu gua ngecek motor pas lagi pembensin. Ngisi lah bensin. Kok gua ngeliat kok ngebul putih, ya kan? Pas nyalain, pas gue cek motor knalpot basah. Udah tuh gue udah mikir, udah nyebrang antara si air radiator ke oli. Air radiator ke oli. Tapi udah fix air radiator, nyebrang ke ruang pembakaran. Dari situlah udah, aduh, belum nyampe lokasi aja udah ada trouble nih. Tapi nggak sampai mesin mati, enggak, masih bisa jalan motor, cuma tenaganya ngedrop. Paham. Ngedrop dia. Terus? Ya udahlah, jalan terus. Itu lagi istirahat sih, jalan terus lah sampai Jogja. Ya sampai Jogja itu seingat gue jam 8-9 pagi, kurang lebih ya jam 9 pagi lah sampai Jogja. Itu gue nggak istirahat jujur. Jadi gas terus tuh? Maksudnya sampai Jogja itu gue nggak langsung tidur. Maksudnya di kosan temen gue nggak langsung tidur. Gue ke bengkel temen gue yang putar bareng ke Jogja ini, itu gue langsung bongkar mesin. Si anjing tuh, si niat tuh. Jadi touring sampai bawa kunci gua. Jadi touring itu bukan nyari tempat wisata. Bukan. Touring buat bongkar mesin. Endurance. Terus akhirnya lu bongkar tuh mesin di Jogja. Akhirnya gua bongkar. Gua minjem lapak lah. Mas, iya, Mas aku izin bongkar mesin ya. Oh yaudah, monggo. Ini kan gitu yang punya bengkel. Bawa kunci gak? Tadi gitu. Aku bawa. Bilang gitu kan. Aku bawa kunci. Yaudah. Bongkar lah situ, bongkar, cek ring seher, cek pellet, cek seal clap, udah semuanya dirasa aman. Packing yang jadi masalah, ini cret. Dari sinilah masalahnya. Yaudah akhirnya belilah lem packing ya. Lem packing tapi gue disaranin sama temen gue pakai lem ini aja yang dicocol-cocol. Kan biasanya pakai tribon ya atau apa. Gue awalnya memang sempet pakai tribon, cuma tribonnya yang bagus gitu. Pakai yang itu, pasang lagi, setelah beli barang ganti oli. Pokoknya oli yang dari Jakarta sampai Jogja itu langsung ganti gua. Iya, karena kita takut juga ada kecampur segala macam. Takutnya udah incer banget. Itu kan panas juga kan. Terus? Udah ganti oli, pasang lagi mesin, setting sana setting sini, nyala lagi. Alhamdulillah kagak bocor. Aman. Sampai balik lagi ke Jakarta. Itu gua dari Jogja ke Solo dulu. Oh, jadi lanjut tuh dari Jogja ke Solo. Pokoknya Jogja selesai itu bongkar-bongkar motor jam 3 sore. Jam 3 sore istirahat. Dari pagi lu ngebongkar sampai sore. Itu nyari barang. Terus. Sampai sore. Seingat gua tuh sampai sore, terus persiapan prepare lah. Prepare mandi ini itu makan dah nyarap sama temen gue yang di Jogja. Ya udah. Ketikum lah sama anak kebetulan member punya ada di Jogja itu ada member gitu kan. Anak-anak situ ya udah gue samperin jalan langsung ke Solo. Itu motor aman sampai Solo?
sampai Solo terus balik lagi ke Jogja, dari Jogja balik lagi ke Jakarta. Aman Alhamdulillah. Dan itu gua ke Jakarta nggak langsung balik ke rumah, main dulu, ke kampus dulu. Dan pada saat itu hari itu lagi ada ospek mahasiswa baru. Oke. Gila, ini orang gila. Oke, nih balik lagi nih, ini pembelajaran juga buat kalian ya. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil deh. Jadi istilahnya kalian tuh kan touring itu ke daerah yang bukan milik kalian ya, istilahnya. Bukan milik kalian. Terus kalau kalian udah bawa motor oprekan, itu kalau kalian harus siap dengan segala macam kondisi yang bisa menerpa kalian. Ya entah itu mesin trouble, entah itu crash ya, amit-amit ya jangan sampai crash sih, tapi ya setidaknya kita udah prepare lah ya. Ke depan gimana. Belum nanti apa sih ya, uang transport lah gitu segala kan. macam trouble tuh karena harus ada gitu. Tapi alhamdulillah gue di Jogja kebetulan ada teman, jadi masih bisa bantu lah gitu. Nah, yang gue mau kasih ketahui kalian adalah dia tuh sangat prepare banget orangnya gitu. Dia tahu motor dia sudah oprekan, dia tahu kira-kira masalahnya di mana. Bahkan dari cuman ngecek knalpot aja dia udah tahu, oh problem gue kira-kira di air radiator yang nyebrang. Gitu. Dan dia nyampe Jogja bisa ngebongkar motor sendiri. Itu yang gue salut dari dia gitu loh. Maksudnya nggak semua pemotor, nggak semua rider itu mampu buat bongkar mesin. Iya, memang. Gitu. Nggak semuanya gitu. Karena kan itu kembali ke hobi. Hobi ya. itu ada dua. Ada hobi yang just user, the real user, ada yang benar-benar the real builder. Ya. Nah, dia ini salah satu orang yang namanya builder gitu karena dia mampu buat bongkar motor sendiri gitu. Bisa aja dulu. Dan langsung kebukti gitu hasilnya gitu. Dia tahu masalahnya di mana, di Jogja dibongkar, Jogja pasang lagi, habis itu dipakai touring ke Solo, balik lagi ke Jogja dan balik lagi ke Jakarta, itu motor aman. Alhamdulillah aman. Itu artinya kan dia ngerti motor dan dia paham apa yang dibutuhin sama motornya. Gila, tuh keren banget sih, gua salut lu sama lu, keren lu. Ini ya tapi gua ini sih sebenarnya kita buat sharing ya, karena kita nggak tahu teman-teman lain pun kayak gimana, kita nggak tahu ya. Tapi gue juga dia lebih enak sharing gini, jadi biar teman-teman bisa antisipasi nih sebelum kalian mau modifikasi motor, entah itu interior atau eksterior, baik itu mesin atau apapun, ya setidaknya kita sharing aja. Ada knowledge dulu lah sebelum kalian. Gitu. Efeknya apa sih kalau kita ganti? Betul. Gitu. Nah, jadi gue juga nggak memaksakan nih buat kalian nih para viewers gue. Kalau kalian pengen main motor berarti harus bisa main mesin. Enggak juga. Gitu. Itu cuma hanya statement bocah kalau gue bilang. Anak-anak. Enggak perlu segitunya lah. Lah. Yang penting kalau menurut gue adalah kalian harus paham dengan motor kalian, itu udah cukup. Benar. Let's say kalian demen bore up tapi kalian nggak ngerti mesin, nggak masalah. Kalian tahu motor kalian udah bore up, asalkan kalian ngerti tentang motor, kalian tahu kebutuhan motor kalian, itu udah cukup. Kayaknya kayak misalnya gini, oh motor gue udah bore up, itu artinya motor gue sudah tidak seperti normalnya. Satu kayak servis diberes lah, kayak resmi lah gitu. Ya, salah satu yang efek sampingnya adalah bensin diboros. Terus penggantian oli yang biasanya sebulan sekali, ini bisa sebulan 2 kali. Terus penggantian oli, terus juga mungkin penggantian spare partnya. Itu juga kalian harus lebih intens gitu lah ya, lebih sering ganti. Lebih diperhatikan sih. Lebih diperhatikan gitu. Jadi bukan dari segi kalian ngerti mesin, tapi kalian memahami motor kalian kebutuhannya itu apa. Gitu. Karena itu juga ngacunya kan ke yang videonya pernah kita bahas itu. Apa? Motor proper yang pertama tuh ya. Yang bahas yang masih motor kalau biar enak, jaga apa sih menjaga ininya durability-nya ya itu. Dari situ kalau itu kalian udah paham, pasti buat main-main ke mesin modifikasi tuh Insya Allah paham juga ya. Paham juga. Maksudnya kan emang basicnya kan dari situ sebenarnya. Tuh, jadi ya gitulah. Tulus ini salah satu apa ya istilahnya entusias di dunia motor yang gua kagumi karena dia berani bikin motor mulai dari standar sampai ke bore up yang maksimal. Apa sih upgrade yang maksimal tuh dia salah satu orang yang mampu melakukan hal itu. Dan dia bukan hanya mampu, dia juga ngerti. Jadi kalau gua lagi sharing-sharing mesin, gua lagi sharing-sharing tentang performance ke dia itu udah cocok banget lah. Gitu. Itu gue seneng banget sih. Maksudnya ya ini salah satu kisah inspiratif dari temen gue sendiri.
Gitu. Lo emang gila sih nih orang nih. Ya sebagai contoh ya perbandingan ke kalian, itu kalau kalian mau tahu kecepatannya si MX-nya dia, itu sama 2,5 gua si Siro. Itu begini. Bahkan kadang begini. Gua nggak bohong. MX-nya dia kenceng. Apalagi kalau cuman trek pendek lah ya, let's say 500 meter, 1 kilo, itu dia masih di depan. Gua nggak bohong. Mungkin kalau udah speed di atas cepet 50, cepet 60 ya gue bisa ngelawan lah. Karena gue 2,5 ngambil ke atas ya kan. Tapi kalau lu main cuma 500 meter, mati lu udah. Ini motor deng, terus hilang langsung. Hilang. Terus kelihatan. Iya, kelihatan lampunya doang. Gitu. Ya gitulah intinya, kisah inspiratif dari Tulus. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kalian juga ya. Kemarin gue udah ngobrol sama pembalap. Kita ngobrolin tentang apa sih yang terjadi di dunia motor saat ini. Gue juga mau nanya pendapat nih sama Lulus. Menurut lu permotoran saat ini tuh lagi seperti apa sih? Pendapat lu aja nih, pendapat pribadi lu ya? Iya, pendapat pribadi aja. Gue sih kondisi motor sekarang tuh udah gak kondusif. Oke. Kenapa? Kayak contoh kasusnya lah San Mori lah atau apalah, pokoknya intinya yang membahas dunia motor itu menurut gue untuk saat ini tuh nggak kondusif. Kenapa nggak kondusif? Mulai era 2020 sebelum pandemi ya, sebelum pandemi itu udah mulai sebenarnya. Udah agak aneh udah agak aneh, 2019 akhir lah udah rada aneh. Kenapa? Dulu tuh nggak ada namanya San Mori. Dulu tuh nggak ada San Mori. Kalau gua istilahnya riding santai, tapi nikmatin speeding hayu, santai hayu gitu kan ibaratnya. Tergantung kondisi lah kita. Nah, kita kondisi sepi, lihat dulu bisa digas apa enggak. Bisa digas, oke. Tapi kalau misalnya jalannya bergelombang atau yang berlubang, jangan. Kita nggak maksakan. Nggak maksakan, sama aja lo kalau masih digas juga ya bunuh diri. Makanya gue bilang nggak kondusif. Contohnya ya kalian tahu lah beberapa daerah. Ya di Bogor pun juga sama ya, Bogor, Lembang, Solo, Jogja itu tapi yang gua tahu sih yang daerah-daerah yang banyak tikungan-tikungan yang itu biasanya dipakai anak-anak untuk show off. Show off apa? Cornering lah, apalah yang berujung fatal. Ujung fatal apa? Back crash. Entah itu crash dia nyangsang di pohon, nabrak orang, ya kan? Kita nggak tahu kan. Awalnya mulai dari situ lah, dia udah nggak kondusif, apalagi di sini gue perhatiin pun knalpot racing udah nggak karuan, motor suaranya kenceng, tapi lari nggak ada. Itu juga aneh sih ya, itu juga saya juga agak bingung gitu. Tapi jujur gue maaf bukannya meremehkan atau gimana ya, bukan ngejelekin, tapi bingung gue. Kayak misalnya lagi nongkrong nih di pinggir lagi ngopi gitu lagi kan. Ngopi. Weng, kok nggak lewat? Ternyata motornya masih sini. Tapi soalnya kencang. Gue jujurnya bingung gitu karena nggak sekali 2 kali gue ngalamin gitu, sering gitu. Ya sih, benar sih, benar. Jadi ya menurut gue kalau misal pendapat gue pribadi ya, kalau misal pendapat Jun sendiri atau teman-teman viewers gimana, ya gue nggak tahu, itu kan pendapat gitu kan. Kalau gue sih udah bilang nggak kondusif. Ya kenapa? Dari San Mori, entah San Mori mau di Bogor, mau di Jakarta, Jabodetabek lah, atau daerah-daerah yang di Jawa, itu ya sama aja. Agak ini ya. Berandalan, ugal-ugalan. Udah ugal ya. Udah ugal-ugalan, nggak jelas gitu. Oke. Entah itu mau netret lah gitu. Udah ugal-ugalan. Makanya dari situ ya gue mendingan, kalau kata orang mah undur diri dah. Iya sih, benar. Udah masanya udah lewat. Tapi kalau pengalaman gua dulu itu nggak ada San Mori. Kenapa? Dulu gua itu kalau kopdar ya, kopdar kan istilahnya kopi darat ya. Yeah. Kita ngobrol-ngobrol sharing. Itu kopi darat tuh emang kalau anak-anak sekarang kan nongkrong main mabar atau apa kan. Mau anak motor mau apa pasti mabar ujung-ujungnya. Kalau kita enggak, ngobrol, sharing tentang sharing mesin, sharing terus tentang safety gearnya, ya kan, terus safety ridingnya gitu kan. Kenapa? Karena kan nanti kita kalau misal mau touring, ya kan, atau gimana kan,
kita udah punya ilmunya, udah punya basicnya, gimana sih cara riding yang baik, yang benar, terus nggak mengganggu pengguna jalan yang lain. Walaupun kita pakai knalpot racing, tapi setidaknya sopan, gitu lah. Gitu. Dari situlah kita sharing. Tapi akhir-akhir kesini tuh gue merhatiin kok ada apa gitu, kok jadi malah berandalan, terus motifnya asal-asalan gitu, yang nggak jelas lah, gue bilang gitu, sampai mengesampingkan keamanan dan kenyamanan entah itu rider, entah itu pengguna jalan yang lain. Gitu. Berarti mungkin kesan lo untuk rider sekarang lebih ke ridernya yang kurang edukasi kali kurang edukasi kalau menurut ya gue. sih. Karena apalagi kondisi pandemi ya. Iya sih. Sekolah libur. Online, bukan libur, tapi online. Di rumah. Kerjaan online. Sekarang serba online karena minimal minimalisir namanya kontak fisik ya. Kan, gitu kan. Ya dari situlah awal-awal mungkin nggak terlalu jenuh lah ya, awal-awal pandemi itu nggak jenuh. Kok 6 bulan kemudian nggak 6 bulan deh. 3 bulan. 3 bulan kemudian ya. Kita udah jenuh di rumah. Udah jenuh di rumah, sekalinya keluar udah kayak orang habis di kerangkeng 10 tahun gitu ya. Kayak anjrit akhirnya kita keluar gitu. jadi asal-asalan gitu. Iya, gua paham sih, Makanya gua jujur aja agak miris gitu. Makanya sampai gua bilang San Mori kok gini amat. Kalau gua kan dulu San Mori itu habis kopdar, karena gua belum kopdar di Jakarta ya. Kopdar di Jakarta. Kebetulan malam Sabtu. Jadi Sabtunya libur, enak ya kan? Malamnya jam 11 malam dari PIM, pokoknya di daerah Markidala, itu gua gas langsung mana? Ke Puncak. Kalau nggak Puncak ya rolling dalam kota gitu. Rolling dalam kota itu kalau gua edukasi buat member-member atau teman-teman ya, sorry nih ya, bahasa ke komunitas. Nggak apa-apa. Ya lebih ngedukasi gitu, ngedukasi ke teman-teman. Rolling tuh kayak gini gitu kan, ridingnya tuh kayak gini. Tata krama di jalan tuh seperti tuh kayak ini. gini gitu kan. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi break aja dulu. Tadi Tulus sempat ngejelasin tentang statement dia tentang riders zaman sekarang ya. Pokoknya intinya sih cuman riding di masa saat ini tuh udah tidak senyaman riding zaman dulu lah ya. Dimana riding dulu tuh nikmatin perjalanan, walaupun ramai tapi masih sopan lah. Kalau sekarang mau ramai mau sepi, gas. Ya yang kurang kita suka ya seperti itulah, attitude sama knowledge dari ridernya aja yang kurang kali ya. Ya nggak jauh beda lah kemarin sama sama opininya si Anggit, itu juga mirip-mirip lah, ridernya doang sih yang agak sedikit bermasalah mungkin ya. Cuman ya balik lagi ya, mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmahnya. Rider sekarang juga mudah-mudahan memperbaiki attitude dan knowledge-nya juga dari video-video gue atau video-video YouTuber lain yang isinya ilmu. Mudah-mudahan bisa diambil sedikit banyak dari situ. Gitu. Ya. Tulus, thank you banget udah mau masuk YouTube gue, udah ngobrol-ngobrol bareng sama gue. Ini udah video yang panjang banget kayaknya. Kita udah ngalor ngidul. Ngobrolnya panjang lebar, mulai dari motornya dia touring segala macem, dan alasan dia kenapa bangun motor juga. Ternyata alasannya sesimpel itu gitu, cuman nggak pengen ketinggalan doang. Tai emang. Soalnya gini, ada yang ketinggalan left. Iya sih, bener. Maaf nih. Jadi kalau manusia normal itu kan biasanya upgrade motor. Jadi kalau lu tadinya pakai bebek 110, naik ke bebek Pego, naik ke 2,5 lah. Sport Pego, Sport 2,5, naik terus kan? Naik terus. Kalau dia mah enggak. Gua stuck aja udah situ. MX juga tapi 150, MX juga tapi 180, MX juga tapi 200 gitu loh. Itulah dia gitu. Jalan hidup memang sedikit berbeda, tapi itulah yang mempersatukan kita, itulah yang bikin knowledge kita tuh bisa sharing-sharing. Gitu. Sebenarnya apa sih arti motor lu, ya kan? Kalau lu nggak menjaga pertemanan. Betul. Gitu. Ya, jadi mudah-mudahan ada yang bisa diambil ya dari perbincangan kita kali ini. Thank you semuanya yang udah nonton. Terima kasih sudah menonton searching kali ini. Jangan lupa nonton searching yang lainnya. Keep throttle up. Gue Junior cabut, Tulus cabut dulu. Sampai jumpa lagi. Bye bye. Bye bye.